Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Ayu Anggelia akan mempresentasikan tentang kehidupan nenek moyang bangsa Indonesia. Pada presentasi saya yang kali ini, saya akan menjelaskan aspek-aspek tentang kehidupan nenek moyang bangsa Indonesia. Di presentasi saya yang kali ini juga, saya akan membahas 3 poin penting, yaitu asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang kedua, corak kehidupan nenek moyang bangsa Indonesia. Yang ketiga, benda-benda peninggalan tradisi megalitikum. Selanjutnya, poin pertama yaitu asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia adalah bangsa dari daratan Yunan di Cina Selatan. Nenek moyang bangsa Indonesia dan nenek moyang bangsa lain di Asia Selatan berasal dari satu sumber, yaitu bangsa Austronesia. Kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia dari daratan Yuan terbagi menjadi 2 gelombang, yaitu gelombang pertama atau Proto Melayu yang datang pada zaman batu tua atau Neolitikum, dan gelombang kedua atau Deutero Melayu yang datang pada zaman perunggu. Terdapat beberapa kelompok manusia yang sudah menempati wilayah Indonesia jauh sebelum kedatangan bangsa Austronesia. Beberapa bangsa tersebut antara lain manusia Plenotosin, suku Wedoid, dan suku Negroid. Ketiga suku tersebut merupakan bagian dari asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia yang tak bisa disisihkan. Poin yang kedua, corak kehidupan nenek moyang bangsa Indonesia. 1. Masyarakat agraris. Pada zaman Neolitikum akhir, masyarakat Indonesia sudah pandai bercocok tanam dan berternak. Cara bercocok tanam yang pertama dilakukan dengan sistem berladang. Lambat laun sistem tersebut berubah menjadi bersawah. Cara bercocok tanam dengan bersawah kemudian menjadi bagian hidup mereka. Oleh karena itu, masyarakat mencari tempat tinggal dan tempat bercocok tanam yang terletak di sepanjang aliran sungai. Akhirnya mereka mampu mengatur irigasi sederhana. Mereka juga bisa menentukan jenis tanaman yang cocok ditanam pada suatu musim. Yang kedua, masyarakat bahari. Kemampuan nenek moyang dalam mengarungi lautan sudah ada sejak dahulu. Ketika memasuki pulauan Indonesia, mereka menggunakan perahu bercandik. Perahu bercandik adalah jenis perahu yang di kanan kirinya menggunakan bambu dan kayu supaya tetap seimbang. Masyarakat bahari bertempat di sepanjang pantai. Mereka menangkap ikan dan kerang. Pengetahuan arah angin dan astronomi didapat dari pengalaman berlayar selama bertahun-tahun. Yang ketiga, masyarakat seni. Nenek moyang Indonesia sudah pandai membuat boneka-boneka untuk kesenian wayang. Alat-alat gamelan sudah sejak lama dibuat untuk menambah kemeriahan seni pertunjukan. Tak hanya itu, mereka juga sudah membuat batik kerajinan logam dan dengan beragam bentuk dan benda-benda dari batu besar. Yang keempat, masyarakat religius. Pada saat agama belum masuk ke Indonesia, nenek moyang mempercayai adanya kekuatan yang maha tinggi di luar dirinya. Kekuatan ini terdapat di alam semesta. Hal ini muncul kepercayaan animisme dan dinamisme. Animisme adalah kepercayaan pada roh nenek moyang, sedangkan dinamisme adalah kepercayaan pada benda-benda yang memiliki kekuatan gaib atau kesaktian atau tuah. Poin yang ketiga adalah benda-benda peninggalan tradisi megalitikum. Pada PPT kali ini saya hanya menyebutkan namanya saja dan saya akan mendeskripsikan benda tersebut. Yang pertama atau A adalah menhir. Menhir adalah tugu batu yang diletakkan dengan sengaja di suatu tempat untuk memperingati dan memuja roh nenek moyang. Banyak ditemukan di Sumatera Selatan, Banten, Kosala, dan Garut. Yang kedua atau B, sarkofagus adalah tempat jenazah yang terbuat dari 2 batu dan ditangkupkan. Bali dan Sumbawa Barat merupakan tempat ditemukannya sarkofagus. 3 atau C, dolmen adalah bangunan semacam meja dari batu yang berkaku, batu utuh yang digunakan untuk pelinggih roh atau tempat sesajen
banyak ditemukan di Sumatera Selatan. Yang keempat atau D, peti kubur batu. Peti mayat yang dibentuk dari 4 atau lebih papan batu banyak ditemukan di Sumatera Selatan, Jawa Barat, dan Gunung Kidul. Yang kelima atau E adalah waruga. Adalah peti kubur batu dalam ukuran kecil. Waruga sering disebut dengan timbukar dan banyak ditemukan di Minahasa. Yang keenam atau F, punden berundak. Bangunan berupa susunan batu berundak-undak yang terdiri dari 7 undak dan digunakan bagi kegiatan pemujaan terhadap roh nenek moyang. Bangunan ini ditemukan di Cisolok dan Sukabumi. Yang ketujuh atau G, arca batu. Patung yang terbuat dari batu dan dipahat menyerupai bentuk manusia dan binatang. Arca ini kebanyakan menggambarkan manusia, gajah, harimau, babi, rusa, dan kera. Itulah ketiga poin penting yang saya presentasikan pada presentasi saya kali ini. Jika ada salah kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.